Ya, kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Autodesk Fusion ya. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai menggunakan sketsa dua dimensi melalui Create. Nah, melalui Create. Sebentar saya bukanya dulu Create Sketch ya. Nah, ini posisi seperti yang kemarin ya. Ini kanvas untuk menggambar sketsa. Nah, ini sekarang ini kondisinya di tampilan membuat sketsa dua dimensi. Nah, yang sebelumnya kita pernah membahas mengenai menu ini, create ini, di mana ada line, spline, circle, rectangle, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar mengenai modifikasi atau modify di sebelahnya sini, sebelah kanannya ini ada menu modify. Ini juga sama sebenarnya seperti create, yaitu salah satu menu atau fungsi untuk menggambar sketsa dua dimensi. Tapi bedanya apa? Nah, untuk yang create ini sebenarnya digunakan untuk menggambar dari awal, dari dasar. Dari yang belum ada ini menjadi ada, semisal membuat garis. Nah, itu menggunakan create. Tapi kalau setelah kita sudah menggambar, lalu kita ingin memodifikasi kecil seperti mengubah sudut atau seperti mengubah apa itu intinya itu kita menggunakan modify tidak create lagi. Intinya untuk modify sendiri yaitu untuk memudahkan cara menggambar daripada kita membuat create. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita coba praktekkan ya. Nah, di modify ini kalau kita klik ini ada banyak banget ke bawah. Nah, ada banyak banget ya. Jadi nanti kita coba satu-satu seperti itu. Nah, tapi sesuai apa yang saya katakan tadi, eh, saat kita menggunakan modify, kita itu sebenarnya harus sudah membuat gambar, gambar sketsa minimal ya. Nah, nanti saat kita tutorial ini latihan, sambil saya memberikan contoh dari create ya. Nah, sekarang kita coba dari atas saja. Ini kan urut ya. Fillet, chamfer, blend, curve, offset, trim, extend, break, sketch, move gitu ya. Untuk yang blend curve ini sebenarnya jarang digunakan. Jadi nanti mungkin kita bisa ini bisa skip dulu nggak apa-apa kalau waktu di lain waktu kita bisa belajar lagi seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya fillet. Di sini ada udah terwakilkan di sini fillet. Nah, jadi fillet itu apa? Fillet itu fungsi modify untuk melakukan modifikasi di bagian ujung-ujung, di bagian sudut atau di bagian ujung-ujung tajam dari sebuah sketsa. Contohnya seperti apa? Kita coba. Karena kita membutuhkan sesuatu yang berujung atau sesuatu yang bersudut, kita menggunakan sebuah rectangle atau polygon ya. Jadi rectangle saja. Coba ya kita buat 2 point rectangle. Semisal ada kotak seperti ini. Nah, kita memiliki sebuah kotak seperti ini. Nah, filletnya ini untuk apa sih sebenarnya? Fillet ini untuk kotak ini kan ada 4 sudut nih, 1, 2, 3, 4. Nah, fillet ini untuk memodifikasi sudut-sudut ini sehingga berbentuk lengkungan. Nah, ini fillet ini bentuknya lengkungan. Coba ya kita coba, klik saja fillet. Cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya mudah ya. Ada 2 cara. Yang pertama, kalau kita mau memodifikasi sudut ini, kita klik saja 2 garis yang membentuk sudut tersebut. Misal garis ini, klik sama garis ini, klik. Nah, setelah diklik nanti keluar ini parameter untuk ukuran. Silakan nanti diisi sesuai yang kalian butuhkan. Berhubung ini hanya latihan tutorial, jadi saya tidak mengubah ini. Atau jika ingin mengubah, saya ubah 10 gitu ya contohnya ya. Nah, 10. Ini bisa langsung di enter, tapi kalau kalian ingin langsung
empat-empatnya bisa langsung diklik semuanya. Nah, jangan di enter dulu di awal. Nah, setelah dirasa klik semuanya baru di enter. Sudah jadi dengan informasi ini R10. Nah, tapi ada cara satu lagi. Kita undo ya. Nah, cara satu laginya apa? Sama fillet. Yang tadinya ngeklik dua garis ini, sekarang tinggal ngeklik ujungnya saja. Ujungnya diklik. Saat kita ngeklik ujung, pasti ujungnya nanti berwarna putih. Atau keluar sebuah sinyal bahwa ujung itu terpilih. Diklik saja. Ujungnya diklik. Diklik, ditulis kalau mau 10 ya tulis 10 gitu. Enter. Nah, sama saja hasilnya. Seperti itu untuk fillet ya. Jadi tidak susah untuk fillet. Nah, kita bisa next. Di fillet ini di bawahnya ada yang namanya chamfer. Nah, chamfer ini sebenarnya sama seperti fillet yaitu menu untuk memodifikasi ujung atau sudut. Namun eh, bentuk hasilnya yang berbeda. Kalau fillet ini kan hasilnya melengkung ya atau radius arch. Nah, kalau chamfer ini, mohon maaf, kalau chamfer ini nanti hasilnya sesuai yang digambar, lurus, hasilnya lurus dengan ukuran itu ukuran dari potongan sudutnya ya. Kalau fillet kan ukurannya ukuran radius. Kalau chamfer nanti ukurannya dari potongan sudutnya. Nah, di chamfer ini kalau kita bisa lihat yaitu ada ini, tiga jenis atau tiga macam chamfer. Yang pertama equal distance chamfer yaitu chamfer yang kanan kirinya itu terpotong sama besar. Nah, kalau yang kedua itu distance and angle chamfer itu chamfer yang eh salah satu parameternya itu salah satunya itu distance atau ukuran, yang salah satunya adalah sudut. Yang terakhir yaitu two distance chamfer yaitu untuk chamfer dengan dua sisi yang berbeda ukuran seperti itu. Nah, kita coba ya. Kita coba. Kita membuat gambar lagi. Ini sudah contoh fillet. Kita membuat gambar di bawahnya. Di bawahnya sini sama. Kita membuat sama saja rectangle. Ukurannya bebas ya, hanya sebagai contoh saja. Jadi ukurannya bebas. Nah, ini rectangle lagi. Ini hasil fillet tadi. Bisa kita skip dulu. Sekarang kita fokus ke sini. Coba sekarang kita ke chamfer yang paling atas. Biasanya yang paling atas ini yang sering digunakan ya. Soalnya chamfer-chamfer itu biasanya menggunakan yang sisinya sama. Contoh diklik. Eh, caranya sama ya seperti fillet ya. Jadi bisa ngeklik dua garis yang membentuk sudut atau klik ujung sudutnya saja. Jadi saya langsung menggunakan cara yang paling cepat yaitu klik sudutnya di sini. Klik, 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 klik. Semisal kalau mau empat-empatnya. Salah satu juga nggak apa-apa. Nah, jadi eh saat di sini muncul, misal ini 15. Saat di sini muncul 15, yang dimaksud 15 itu apa sih? Yang dimaksud 15 itu bukan garis panjang ini ya, bukan panjang garis ini, tapi ini jarak dari potongan sudutnya ini. Nah, seperti itu. Semisal ini 15, ini 15. Loh kok di sini kok 11,5 ini? 11,25 bisa diedit. Diklik dua kali saja, diedit 15. Nah, nanti otomatis sebelahnya juga ikut. Soalnya chamfer itu yang pilihan yang pertama tadi dua sisinya sama. Seperti itu. Nah, kalau chamfer yang lainnya gimana? Coba ya kita coba rectangle. Kita contoh-contohnya menggunakan rectangle karena yang paling mudah, tapi sebenarnya untuk semua sudut bisa digunakan. Misal segitiga atau segi banyak gitu ya. Nah, misal seperti ini. Kita chamfer biasanya yang kedua ini jarang digunakan. Yang
bisa digunakan itu yang ketiga. Misal klik sudutnya diklik. Nah, saat menggunakan chamfer yang ini ada dua pilihan. Ke sananya mau berapa, searah horizontal, ke vertikalnya mau berapa. Soalnya kan chamfernya dua sisi yang berbeda. Kalau nanti ujung-ujungnya ukurannya sama, jadi kita tidak perlu menggunakan yang pilihan ini, tapi menggunakan pilihan yang sebelumnya. Misal ini 30 ya, lalu yang di sini 20. Nah, jadinya seperti ini kalau di 20 sama 30 seperti itu. Nah, kenapa kok ujung-ujungnya kok contohnya pakai rectangle semua? Coba ya kita menggunakan line. Semisal asal saja gini. Nah, asal gini. Ini bisa disemper atau di fillet. Misal fillet, tinggal diklik ujungnya saja fillet. Klik. Nah, jadinya seperti ini. Di chamfer juga sama. Ini di chamfer jadinya seperti ini juga. Jadi intinya semua sudut bisa digunakan untuk di chamfer atau di fillet ya. Nah, misalnya di chamfer. Nah, nah seperti ini. Nah, ini tadi fungsi fillet sama chamfer ya. Atau fungsi modifikasi dari ujung atau sudut. Nah, sekarang kita coba yang lainnya. Ini kita kesampingkan saja. Kita cari halaman baru. Nah, sekarang ada lagi apa? Blend curve ini coba kita kesampingkan dulu. Soalnya jarang digunakan juga. Nah, bawahnya ini ada offset. Atau shortcutnya itu ngeklik huruf O di keyboard ya, offset. Offset ini untuk apa sih? Offset itu adalah memodifikasi dari profil untuk membuat profil yang sebangun dari profil aslinya atau profil yang serupa dari segi rasio. Contohnya apa? Coba ya kita, oh ya ini untuk offset. Sebenarnya kita bisa menggunakan ini circle ya. Coba circle. Kita membuat circle gini. Nah, offset itu sebenarnya sama fungsinya dengan kita membuat circle lagi di dalamnya seperti ini ya. Dengan sudut atau titik tengah yang sama. Misal seperti ini. Nah, kita undo. Nah, fungsi dari offset itu sama, tapi kita tinggal ngeklik dari garisnya. Kita klik offset, kita klik garisnya yang mau di ini, mau di offsetkan atau digandakan. Lalu kita bisa tarik keluar arah dari bidang atau ke dalam, bebas. Seperti itu. Misal di sini atau kita bisa nulis ukuran di sini misal 30. Enter. Dah jadi. Seperti itu. Bentuk lain juga sama, misal rectangle mana tadi rectangle ya. Intinya semua bisa di offset. Asal rasionya masih bisa terjangkau ya. Misal offset bisa di atas, bawah gitu ya. Misalnya di dalamnya ukurannya minus, kalau ke dalam minus ya, minus 10 misal. Di enter dah jadi. Gimana kalau bentuknya bentuk abstrak seperti yang di sini ya? Kita menggunakan contoh-contoh tadi ini di sini nih, yang hasil dari chamfer ya. Kita offset, hasilnya sama. Kita klik garisnya, kita bisa tarik ke atas dengan rasio dan bentuk yang sama. Nah, seperti itu. Misal di sini minus 8. Nah, jadi seperti itu. Itu fungsi dari offset. Jadi untuk membuat garis yang sebangun. Seperti itu. Maksud sebangun apa? Jadi rasio dari benda ini atau profil ini tuh sama dengan rasio yang di sini. Dan jaraknya ini juga, jarak antar garis di semua sisi itu sama. Seperti itu. Itu fungsi dari offset. Nah, sekarang kita next. Kita menggunakan yang gambar lingkaran ini. Kita next ada gambar gunting atau trim ya. Untuk shortcutnya tinggal klik huruf T di keyboard. Trim itu untuk apa sih? Trim itu digunakan untuk menghapus atau memotong garis yang berpotongan dengan garis lain. Dalam konteksnya,
Tidak asal-asalan ya. Dalam konteksnya kenapa kok dipotong? Jika dalam suatu kasus kita tidak memerlukan garis itu. Semisal trim ya. Semisal ini ada garis, ada line, saya kasih garis asal di sini memotong. Nah, nah yang kalau diamati yang garis berpotongan apa? Ini titik ini berpotongan garisnya. Jadi garis lingkaran ini berpotongan dengan garis lurus ini. Jadi sesuai dengan maknanya, trim itu bisa memotong garis yang berpotongan. Misal diklik trimnya, kita klik garisnya. Kalau warnanya merah berarti ini nanti yang akan hilang. Diklik. Nah, tersisa garis yang di sini sesuai dengan batasan yaitu potongan ini ya. Di sini. Nah, di sini diklik. Nah, ini misal nggak kepake lebihannya dihapus dengan cara ditrim. Tinggal diklik saja garisnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dari dua lingkaran dan satu garis vertikal kita bisa membentuk bangun seperti ini. Contohnya apa lagi? Semisal yang kotak ini, semisal kotak ini saya kasih sebuah lingkaran. Tidak harus garis ya. Jadi lingkaran ditumpukkan di sini. Misal di tengah-tengahnya sini ada lingkaran seperti ini. Nah, kita bisa ngetrim di sini yang kotak seolah-olah kotak yang di dalam lingkaran nggak kepake. Kita trim saja. Nah, sama lingkaran yang di sini nggak kepake. Misal. Nah, jadi kita bisa membuat seperti ini. Kita bisa membuat seperti ini. Tapi ini kasusnya jika memang dalam kondisi mendesain kita ingin menghilangkan garis tersebut ya. Jadi tidak iseng-iseng saja. Nah, untuk trim seperti itu, sekarang kita cek lagi. Di bawah trim ada extend. Extend itu fungsinya kebalikan dari trim. Trim tadi untuk menghapus garis yang berpotongan, kalau extend malah untuk menyambung garis jika dalam konteksnya garis itu kurang panjang, tapi acuannya ke titik terdekat. Semisal Semisal ya, ini kita ada garis seperti ini. Kita membuat dua line ya, membuat line pertama ini, line yang kedua di sini. Misal saya membuat di sini, line di sini. Nah, jika diamati ini ada jarak. Line ini ada jarak yang tidak nyambung, line-nya nggak nyambung. Daripada kita membuat line baru ke sini, itu kita bisa menggunakan extend. Extend itu untuk menyambung line ke titik terdekat. Kita arahkan ke sini, nanti line-nya lebih panjang. Nah, lebih panjang seperti itu ya, hingga titik terdekat. Nah, diklik. Nah, bisa nyampe nyambung dan hasil sambungannya itu bergabung garisnya dari garis yang aslinya ya. Kalau kita menggunakan line nanti garisnya baru, tidak jadi satu. Nah, seperti itu. Kalau di kasus yang gambar ini tadi kita bisa membalikkan lagi gambarnya. Kalau lingkaran ini kita extend kan kita trim jadi hilang. Lawannya extend. Jadi kita bisa membalikkan gambar lingkarannya tadi. Misal seperti ini. Nanti muncul seperti ini. Nah, muncul. Muncul lagi ya gambarnya ya. Nah, muncul gambar garis lagi. Intinya extend itu kebalikan dari trim. Nah, muncul lagi. Misal garisnya ini kok hilang, bisa dimunculkan lagi. Nah, muncul lagi. Nah, itu fungsi trim dan extend berkebalikan. Lalu ini di bawahnya ada brick. Brick apa itu brick ya? Jadi brick ini sesuai sama namanya ya. Brick itu artinya memecah atau membagi, mengebrik atau ya membagi lah ya. Maknanya apa membagi ya? Coba kalau kita lihat atau cermati gambar lingkaran ini, gambar garis vertikalnya ya, garis lurus vertikalnya, itu semisal jika saya tidak perlu garis yang di sini, ini sepanjang ini tok, yang lingkaran luar sama lingkaran dalam,
Saya ingin menghapus garis ini toh, sepanjang ini toh. Yang sini nggak dihapus. Jika kita ngeklik garisnya, klik lalu kita delete dari keyboard, garisnya terhapus semua sampai bawah. Padahal kita hanya ingin menghapus ini. Sebenarnya break ini langkah panjang dari trim ya. Kita bisa ngetrim gini. Nah, beres. Tapi konteksnya kita sedang mempelajari mengenai break, jadi kita belajar menggunakan break. Jadi break ini fungsinya memecah atau memotong garis ini biar garis yang atas itu sudah beda identitas dari garis yang bawah. Biar kalau diklik dia yang bawah tidak ikut. Caranya gimana? Kita break, klik break, kita klik. Semisal kan ada dua potongan ya. Itu kita bisa milih titik potongnya yang mana yang ingin dijadi batas. Saya ingin ini dipotong di sini. Klik. Dah, jadi kalau kita arahkan, di enter dulu ya, jangan lupa ya. Kalau kita arahkan, nanti apa namanya bisa jadi dua. Misal break ya, di break. Nah, nah ini ya, saya tadi ngulang lagi. Nah, jadi yang tadinya garisnya menyatu, sekarang jadi bisa diklik dua-duanya. Misal saya mau menghapus ini, diklik, dihapus. Nah, yang sini nggak ikut kehapus. Seperti itu fungsi dari break atau untuk memotong garis. Dan ini nggak cuma garis, lingkaran gini juga bisa terpotong. Seperti itu. Sketch scale apa? Tergantung ini dari namanya ya. Dilihat dari namanya sketch scale. Jadi untuk skala. Jadi untuk memperbesar atau memperkecil tapi dengan skala yang sama. Masuknya dengan rasio yang sama ya. Misal gini, sketch scale ini setiap kita ngeklik pasti ada komando yang keluar. Kita disuruh memilih entity atau memilih bagian yang mau di scale. Misal saya membuat lingkaran ini. Kita klik saja entitasnya, diklik. Kalau mau semua ya diklik semua. Kalau mau satu ya satu gitu. Dah, lalu poin. Poinnya diklik. Poin ini intinya kita memilih titik yang nantinya untuk memperbesar. Semisal saya pilih titik tengah ya, klik. Nah, nanti kita bisa menggeret atau menarik gini. Nah, diperbesar dengan skala atau rasio yang sama. Posisinya sama seperti itu. Misal jadi dua. Nah, ukurannya jadi semakin besar. Seperti itu. Nah, untuk sketch scale seperti itu, dari namanya sudah kelihatan ya. Jadi untuk membuat skala dari sketsa. Jadi untuk mengotak-atik skalanya. Yang terakhir ada move and copy atau move or copy. Shortcutnya ada huruf M atau kita tinggal mencet huruf M di keyboard. Sesuai dari namanya kita bisa membuat bisa menggunakannya untuk move atau untuk copy. Contohnya gimana? Ini gambarnya sudah terlalu penuh, kita geser saja. Misal kita membuat sebuah circle. Tapi intinya barang-barang yang bisa dilakukan modify ini tidak hanya yang dicontohkan ya, circle, rectangle atau apa, tapi semuanya bisa gitu. Misal ada circle di sini, kita coba move. Move diklik. Nah, di sini keluar lagi komandonya. Selection, silahkan memilih memilih apa namanya yang mau di move. Kita klik ini ya, klik. Nah, setelah diklik nanti ini bakalan keluar pilihan tambahan di bawah. Di bawah sendiri ada create copy. Posisinya ini tidak tercentang. Kalau tidak tercentang, jadi kita hanya move saja. Misal kita tarik ke sana sejauh 275 misal ya di sini ya. Kita enter. Nah, dia hanya pindah atau move pindah. Bagaimana ceritanya jika kita mencentang kopi tadi ya? Kita move lagi, kita klik lingkarannya.
Lalu kita centang kopi, kita tarik, kita pindah ya. Misal kita pindah ke sini, kita enter. Nah, ada identitas baru di sini, namun yang lama masih ada di sini. Atau kita sudah melakukan copy, karena copy tadi dicentang. Nah, jadi move atau copy ini bisa digunakan salah satu. Bisa move, bisa copy, tapi dengan fungsi yang atau cara yang sama. Seperti itu. Nah, dilihat dari sini sebenarnya sudah habis menu dari Modify ya. Mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari untuk tutorial kali ini. Untuk di lain waktu kita bisa melanjutkan ke tutorial mengenai penggunaan constraint atau pemosisian dari sketsa seperti itu. Ya, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Sampai jumpa. Salam sehat.